Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggia Gusmita, NIM 19059130. Baik, pada kali ini saya akan melakukan pencarian analisis varians menggunakan aplikasi SPSS. Yang pertama, saya sudah membuat data di variable view. Soal pertama yaitu di sini pertama hal yang saya lakukan yaitu saya menulis di kolom pertama itu X, kemudian desimalnya 0, kemudian labelnya itu merek, dan value di sini sudah saya inputkan di mana di value pertama itu 1 sama dengan A, dan di value kedua 2 sama dengan B, dan di value ketiga 3 sama dengan C. Kemudian di kolom yang kedua saya beri huruf Y dengan desimal 0, kemudian label merupakan daya tahan baterai, dan ini value-nya tidak ada. Kemudian kita di data view, di sini sudah saya inputkan data dari Microsoft Excel, data X dan Y tadi. Di sini ada 15 data. Baik, di sini soalnya merupakan menguji perbedaan rata-rata daya tahan baterai A, B, dan C dengan signifikansi 5%, atau bisa juga 0 atau disebut juga 0,05, atau dengan keakuratan 95%. Baik, yang pertama yang dapat kita lakukan yaitu tes uji normalitas terlebih dahulu. Untuk tes uji normalitas, yang pertama hal yang kita lakukan adalah klik analyze, kemudian klik descriptive statistik, kemudian klik explore. Nah, di sini untuk merek atau X itu kita letakkan di factor list. Kemudian untuk daya tahan baterai itu kita letakkan di dependent list. Kemudian kita klik plot. Nah, di sini kita klik normality plot with test, kemudian continue. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, kita tunggu hasilnya keluar. Kita perbesar. Nah, dapat kita simpulkan di sini, dapat kita lihat sama-sama deskriptif dari daya tahan baterai A, B, dan C. Yang pertama, main dari daya tahan baterai A atau rata-ratanya itu 239,20. Kemudian rata-rata daya tahan baterai B itu ada 256,00, dan daya tahan baterai C itu 253,00. Nah, dapat disimpulkan bahwa rata-rata daya tahan baterai yang paling tinggi adalah daya tahan baterai B. Kemudian tes uji normalitas atau tes uji normality. Nah, di sini daya tahan baterai A mempunyai signifikansi 0,533. Nah, hal yang perlu diperhatikan dalam uji normalitas yaitu dikatakan bahwa sebuah data itu distribusi normal jika besar dari 0,05, dan dikatakan data tersebut distribusi tidak normal jika kecil dari 0,05. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa daya tahan baterai A itu signifikansinya 0,533. Maka dapat disimpulkan bahwa daya tahan baterai A ini lebih besar dari 0,05, sehingga uji normalitas tersebut terpenuhi. Maka data tersebut merupakan distribusi normal. Kemudian kita lihat data lainnya. Nah, di sini ada ini normal plot
daya tahan baterai A, daya tahan baterai B, kemudian daya tahan baterai C. Nah, di sini kita lihat secara keseluruhan daya tahan baterai merek A, B, dan C. Baik, karena uji normalitasnya telah terpenuhi, maka kita akan lanjut ke step selanjutnya. Kita minimize terlebih dahulu ini. Baik, kita masuk ke langkah selanjutnya, yaitu tes uji ANOVA dan juga tes uji homogeneity atau tes kesamaan. Baik, kita klik analyze, kemudian compare means, kita klik one way ANOVA. Nah, di sini merek itu kita letakkan di vektor, daya tahan baterai itu di dependent list. Kemudian kita klik post hoc. Di sini kita klik 2K. Nah, di sini kita gunakan signifikansi 0,05. Kita klik continue. Kemudian options. Kita klik ini descriptive dan homogeneity of variance test. Kemudian kita klik continue. Nah, lalu kita klik OK. Nah, sudah keluar. Kita perbesar terlebih dahulu. Nah, di sini sudah kita dapat lihat bahwa di deskriptifnya daya tahan baterai A, B, dan C itu rata-ratanya yang paling tinggi adalah daya tahan baterai merek B, yaitu 256,00. Kemudian kita tes homogeneity of variance, tes kesamaan. Di sini tingkat signifikansinya yaitu 0,270. Nah, artinya daya tahan baterai dari kita lihat dari data rata-rata. Signifikansinya 0,270 sehingga signifikansi dari tes homogeneity of variance ini besar dari 0,05. Berarti data tersebut menunjukkan bahwa data tersebut homogen atau tidak mengalami perbedaan yang signifikan. Sehingga asumsi untuk homogenitas dalam uji one way ANOVA terpenuhi. Selanjutnya kita masuk ke uji ANOVA. Di sini dapat kita lihat bahwa dari hasil ANOVA ini terdapat signifikansinya itu 0,034. Nah, berarti di sini datanya signifikansi ANOVA ini lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil dari uji ANOVA ini menunjukkan bahwa rata-rata ini berbeda secara signifikan, sehingga kita perlu melihat ke post hoc testnya. Dikarenakan ini lebih kecil dari 0,5 sehingga datanya berbeda secara signifikan. Maksudnya rata-ratanya berbeda secara signifikan. Nah, kita lihat dari post hoc test multiple comparisons. Dari data multiple comparisons, di sini dapat dilihat bahwa rata-rata maksudnya signifikansi dari baterai merek A
dan B itu sama 0,038. Sehingga dapat kita simpulkan data signifikansi dari merek baterai A dan B itu lebih kecil dari 0,05, sehingga rata-rata daya tahan baterai A dan B tersebut adalah tidak sama. Kemudian kita lihat ke homogen subsetnya. Di homogen subset ini, di subset 1 itu ada baterai merek A dan B, A dan C maksudnya. Ada merek baterai A dan C, berarti ini menunjukkan bahwa rata-rata daya tahan baterai A dan C ini tidak jauh berbeda atau signifikansinya itu hampir sama. Sehingga daya tahan rata-rata A dan C ini hampir sama, bisa dikatakan sama. Kemudian untuk daya tahan baterai merek C dan B itu berada di subset 2. Artinya daya tahan baterai C dan B ini tidak memiliki signifikansi yang terlalu jauh, atau dapat dikatakan bahwa daya tahan rata-rata baterai C dan B ini sama. Nah, dari hasil tes uji one way ANOVA tersebut dapat kita simpulkan bahwa daya tahan baterai A dan B saja yang berbeda. Hanya baterai A dan B saja yang daya tahan baterainya itu berbeda, yaitu daya tahan baterai A 239,20, sedangkan daya tahan baterai B itu 256,00. Berarti dapat disimpulkan bahwa daya tahan baterai A, C, dan B itu berbeda. Baik, telah selesai kita soal yang pertama. Untuk data yang pertama tersebut, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 2. Baik, kita masuk ke soal nomor 2. Di sini sudah kita masukkan data. Itu ada X dengan value itu angka 1 itu melemahkan metode baru, dan angka 2 melemahkan metode lama. Kemudian ini ada Y merupakan nilai. Di sini di data view-nya udah ada data kita input dari Microsoft Excel. Ini metode baru ada 5 sampel dan metode lama ada 8 sampel. Kemudian yang pertama yang akan kita lakukan adalah tes uji normalitas. Kita klik descriptive statistik, kemudian export. Metode kita letakkan di vector list, nilai kita letakkan di dependent list. Dan kita atur terlebih dahulu, ketentuannya adalah confidence interval performance-nya adalah 99% atau 0,1. Continue. Kemudian plots, kita klik normality plot with test, kemudian continue. Oke, kita oke-kan. Nah, kita tunggu terlebih dahulu. Kita besarkan. Nah, sudah keluar datanya. Dapat kita lihat bahwa deskriptif dari rata-rata nilai dengan metode baru itu ada rata-ratanya ada 84. Kemudian dengan rata-rata nilai metode lama itu 71. Dapat kita simpulkan bahwa rata-rata tertinggi yaitu dengan rata-rata tinggi yaitu dengan metode baru, metode belajar baru. Kemudian kita tes uji normality dengan signifikansi yang udah kita tentukan yaitu 99% atau 0,1. Di sini dapat kita lihat bahwa signifikansi itu 0,745. Artinya
Dari tes uji normalitas tersebut adalah eh, tingkat signifikansi kita itu 0,1. Jadi jika data itu besar dari 0,1, maka data tersebut berdistribusi normal, sehingga kita perlu melakukan uji one way ANOVA. Namun jika data tersebut kecil dari 0,1, berarti ketentuan untuk melakukan uji one way ANOVA itu tidak terpenuhi, sehingga kita tidak dapat untuk melakukan uji one way ANOVA. Nah, data di sini dapat dilihat bahwa ketentuan untuk melakukan uji one way ANOVA-nya tidak terpenuhi, dikarenakan data tersebut signifikansinya kecil dari 0,1. Sehingga kita hanya perlu mencari sampai di sini saja. Sehingga dapat kita simpulkan dari tes yang sudah kita lakukan tadi, bahwa memang benar nilai rata-rata untuk metode belajar lama dengan nilai rata-rata untuk metode belajar baru itu tidak sama. Baik, itulah tes uji one way ANOVA menggunakan aplikasi SPSS. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.